Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran unsur-unsur intrinsik cerita. Pada bagian yang kedua ini, kita akan belajar untuk menganalisis sebuah cerita. Kita analisis unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Anak-anakku, pada video bagian pertama, kita telah membahas unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun cerita yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. Unsur-unsur tersebut terdiri dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Ayo bersama-sama kita ulang kembali 7 unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat. Sekarang simaklah sebuah cerita tentang bangau yang angkuh. Saat menyimak cerita ini, kalian memperhatikan, kalian amati, kalian analisis unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Seekor bangau berjalan dengan langkah yang anggun di sepanjang sebuah sungai dangkal. Ia memiliki tubuh yang cantik, matanya menatap air sungai yang jernih. Leher dan paruhnya yang panjang siap untuk menangkap mangsa di air sebagai sarapan paginya. Saat itu sungai dipenuhi dengan air-air yang penuh dengan banyak ikan. Tetapi sang bangau merasa sedikit angkuh di pagi hari itu. Seekor ikan gabus yang kecil lewat di depannya. "Hai bangau, tidakkah kau mau memakanku? Ayo, tangkap aku tak takut padamu," teriak ikan gabus. "Saya tak mau makan ikan-ikan yang kecil," jawab bangau. "Ikan kecil tak pantas dimakan oleh bangau yang anggun dan cantik seperti aku." Begitu pula saat ikan wader menyapanya. "Tidakkah engkau lapar bangau? Ayo, makan aku jika kau mampu." Namun bangau tetap diam dengan angkuhnya. Tanpa disadari oleh bangau, matahari mulai meninggi. Ikan-ikan yang berada di sungai dangkal telah berenang menuju tengah sungai. Tak ada lagi ikan di sungai dangkal itu. "Di mana ikan-ikan ini? Mengapa tak ada lagi ikan di sini?" gerutu bangau. Sang bangau yang angkuh itu akhirnya terpaksa memakan siput kecil di tepi sungai. Dan tentu daging siput tak lezat daging ikan. Kini sang bangau hanya bisa menyesali keangkuhannya. Anak-anakku, setelah menyimak cerita tadi, mari kita menganalisis cerita tersebut. Yang pertama adalah tema. Tema cerita itu adalah keangkuhan. Cerita tersebut menceritakan tentang keangkuhan bangau. Dan di akhir cerita, ia menyesali keangkuhannya itu. Yang kedua, tokoh. Tokoh cerita adalah bangau, ikan gabus, dan ikan wader. Tokoh utamanya adalah bangau karena dia menjadi pusat penceritaan. Sedangkan tokoh sampingan adalah ikan gabus dan ikan wader. 3. Penokohan. Bangau digambarkan memiliki tubuh cantik dan bersifat angkuh. Hal tersebut disebutkan oleh penulis dalam cerita. Selain itu, sifat angkuh, bangau
juga terlihat dari tingkah lakunya, tidak mau makan ikan kecil. Sedangkan ikan gabus dan wader bersifat pemberani. Hal itu terlihat dari tantangannya kepada bangau. 4. Latar. Latar tempat cerita tersebut adalah sungai, dan latar waktu adalah pagi hari. Kedua hal tersebut disebutkan langsung oleh penulis dalam ceritanya. 5. Alur. Cerita tersebut menggunakan alur maju, yaitu alur yang berjalan sesuai dengan urutan waktu. Urutan adegan dalam alur tersebut adalah 1. Bangau berada di tepi sungai untuk mencari ikan. 2. Ikan gabus menyapa bangau, tetapi bangau tidak peduli. 3. Ikan wader juga menyapa bangau, tetapi bangau tidak peduli. 4. Tidak ada lagi ikan di sungai yang dangkal itu, dan akhirnya bangau memakan siput. 6. Sudut pandang. Pada cerita tersebut, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam menyajikan ceritanya. Hal itu dapat diketahui dari penggunaan kata ganti dia dan penyebutan langsung nama tokoh utama dalam penceritaan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah amanat. Amanat cerita tersebut adalah kita tidak boleh angkuh, karena hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Pesan moral itu dapat kita peroleh dari sang tokoh utama cerita, yaitu sifat yang dimiliki oleh bangau yang ternyata sifat tersebut merugikan dirinya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran kita tentang menganalisis unsur-unsur intrinsik di dalam cerita. Jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.